Pagi ini saya menyampaikan bagaimana kita sebagai anak Tuhan memilih untuk bersyukur. Ya, kenapa tema ini menjadi tema yang saya pilih untuk saya bisa sampaikan pada saat ini? Karena di masa-masa sulit, di masa-masa belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan bahkan semua aktivitas dari rumah, itu bisa membuat kita jadi jenuh, bosan, marah, bahkan tidak menerima keadaan. Tetapi sebagai anak Tuhan yang percaya Yesus, sebagai anak Tuhan yang tidak kehilangan pengharapan, mari kita memilih untuk tetap bersyukur, ya. Tema yang saya sampaikan adalah memilih untuk bersyukur. Nah, beberapa hal yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita mengalami dan bersyukur setiap saat adalah yang pertama adalah fokuskan pikiran kita kepada kasih karunia Tuhan. Wow, keren. Jadi fokuskan pikiran kita kepada kasih karunia Tuhan. Nah, jangan sampai fokus kita itu berubah, ya kan? Dengan masa sulit seperti ini, kita sudah sepertinya tidak ada Tuhan dalam diri kita. Pastikan bahwa kita mengalami Tuhan 24 jam. Kata hidup dalam hadirat Tuhan itu artinya mengalami Tuhan 24 jam dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana caranya untuk kita tetap memilih untuk bersyukur? Yang pertama, fokuskan pikiran kita kepada kasih karunia Tuhan. Ya, seberat apapun masalah kita, pasti ada hal-hal yang kita syukuri dalam hidup ini. Ya kan? Masa-masa corona, jenuh, bosan di rumah, masih ada nggak hal-hal yang perlu kita syukuri? Oh, tentu banyak. Ya kan, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa melihat alam ciptaan Tuhan. Kalau kita masih bisa makan, kita masih bisa bekerja walaupun itu dalam rumah. Apakah itu bukan anugerah Tuhan? Apakah itu bukan kebaikan Tuhan? Semuanya itu kebaikan Tuhan. Jadi walaupun kita dalam situasi sulit, masih ada hal-hal yang masih kita syukuri, masih ada hal-hal yang perlu kita syukuri di hadapan Tuhan. Kita masih bisa ngobrol dengan teman kita, bicara dengan guru kita, kita masih bisa bersemangat, sehat, kalau tidak sakit. Nah, itu kan udah hal-hal yang perlu kita syukuri sebagai anak Tuhan. Yang kedua, jangan mengeluh. Nah, ini jangan mengeluh, ya. Wajar kalau manusia mengeluh. Selama 5 bulan kurang lebih ini kita dirumahkan, kita bisa aja mengeluh. Waduh Tuhan, coronanya kapan berakhir? Waduh Tuhan, kapan situasi ini kembali seperti semula? Nah, sebagai anak Tuhan, mari kita memilih untuk bersyukur, ya. Jangan mengeluh. Yang ketiga, lakukan hal-hal yang baik dan berguna bagi orang lain. Wow, lakukan hal-hal yang baik dan berguna bagi orang lain. Biasanya ketika ada masalah, kita merasa diri tidak mampu dan merasa menjadi orang yang paling malang di dunia ini. Yang walaupun kita nggak tinggal di kota Malang, ya, kita merasa orang yang paling malang di dunia ini dan harus dikasihani. Nah, ini mengasihani diri, pengen dikasihani, kita cuman pengennya kita yang diperhatikan, ya kan? Sehingga kita menjadi orang yang sulit untuk bersyukur. Mari kita belajar untuk saling mempeduli dengan sesama kita. Jangankan kita saja yang mau dipeduli, jangankan kita saja yang mau diperhatikan, tapi mari juga kita memperhatikan orang lain. Mari juga kita mengarahkan pikiran dan bahkan pandangan kita untuk melihat keadaan orang lain. Ya, ada firman yang mengatakan begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini adalah perkataan Habakuk. Ini adalah sesuatu di mana dia memilih untuk bersyukur. Bagaimana dia tidak join dengan keadaan, dia tidak mengasihani diri, ya kan? Walaupun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak menghasilkan buahnya, aku tetap memilih untuk bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebagai anak Tuhan, mari kita memilih untuk bersyukur, belajar dari apa yang menjadi pesan daripada Habakuk, kitab Habakuk, ya.
Mari kita memilih untuk bersyukur, fokuskan pikiran kita kepada kasih karunia Tuhan yang kita alami setiap hari. Jangan mengeluh, lakukan hal-hal yang baik dan berguna bagi orang lain, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan di atas muka bumi ini, dan banyak orang yang percaya akan Yesus Tuhan kita. Terima kasih. Ini yang saya bisa sampaikan dalam kultum pagi hari ini untuk siswa Kristen maupun untuk siswa SD Kristen bahkan SMP. Tuhan Yesus memberkati.